Sejak dicetuskan tahun 1984, guerrilla marketing menjadi salah satu strategi promosi yang menarik untuk dijalankan. Selain biaya yang dikeluarkan sangat minim, strategi ini juga memiliki impact yang bisa langsung menyentuh ke publik. Nah, sebenarnya apa ya strategi guerrilla marketing itu? Siapa saja perusahaan yang sudah menjalankannya? Dan bagaimana penerapannya untuk usaha kita? Dan apa saja impact-nya untuk usaha kita? Mari kita cari tahu jawabannya. Guerrilla marketing merupakan konsep pemasaran yang bertujuan untuk mengejutkan konsumen secara tidak langsung, sekaligus memberikan kesan yang susah untuk dilupakan. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam strategi ini adalah dari segi kreativitas, humor, hingga sensasional. Sebagai contoh begini, kemarin saya mengunjungi salah satu tempat makan. Kemudian saya pesan mie instan dan minuman yaitu kopi saset. Ketika saya makan, di meja itu ada alas makannya, taplak meja di sini yang saya maksud. Kemudian ada gambar kopi saset yang sedang saya minum. Menurut sebagian orang, hal seperti ini biasa saja dan malah menjadi rapi dan bersih. Benar? Namun bagi orang yang terbiasa dan berprofesi sebagai marketing, ini adalah salah satu strategi promosi. Mengapa begitu? Jadi begini, konsep promosi seperti ini membuat perusahaan seolah menjadi lebih dekat dengan publik, sehingga membuat orang dapat mengingatnya. Inilah konsep guerrilla marketing. Promosi yang dilakukan dengan tanpa disadari oleh konsumen hingga membuatnya terngiang. Lalu, siapa saja ya perusahaan yang sudah melakukan guerrilla marketing ini? Untuk perusahaan di luar negeri, ada 3M Security Glass di Kanada. Mereka sukses membuat gebrakan promosi yang berisi uang senilai $1 juta AS di sebuah halte bus. Pada kotak itu kemudian dituliskan, siapa saja yang berhasil memecahkannya, maka ia berhak untuk mendapatkan seluruh uangnya. Hebatnya, tidak ada yang berhasil memecahkan kaca tersebut. Hingga akhirnya mereka mendapatkan kepercayaan dari konsumen sebagai produsen kaca anti pecah. Keren ya? Sedangkan untuk di Indonesia sendiri, contoh yang sudah saya sebutkan tadi selainnya adalah mural. Ini biasa Anda jumpai di tembok-tembok rumah atau toko. Dan produsen yang paling sering menggunakannya adalah jenis provider. Yang kedua yaitu cup minuman. Nah, biasanya ini kita biasa temui di minuman jenis kopi. Secara tidak langsung, mereka sedang melakukan promosi loh. Jadi, saat kita menggunakan cup minuman kopi ini untuk kita jadikan bahan Instastory misalnya, atau story WA. Jadi ini adalah promosi. Selanjutnya, kita bahas soal penerapannya. Sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, seperti memberikan sentuhan kreativitas, unik, hal yang baru, dan fleksibel. Lalu apa impact-nya untuk usaha kita? Jika kita perhatikan tujuan dari guerrilla marketing, maka kita akan mendapatkan impact seperti peluang untuk menjadi viral, bahkan bisa membangun kemitraan dengan berbagai bisnis, organisasi, atau bahkan badan tertentu. Dan tentu saja, strategi ini masih sangat relevan jika dijalankan untuk saat ini, apalagi bagi perusahaan-perusahaan kecil. Sebab strategi guerrilla marketing merupakan cara ampuh bagi perusahaan dalam menyiasati anggaran pemasaran yang minim, namun sangat efektif dalam menghadapi pemasaran yang konvensional. Daripada kita harus pasang iklan di TV atau billboard yang bisa sampai puluhan juta. Jadi bagaimana, tertarik untuk menggunakan strategi guerrilla marketing? Tuliskan ide apa yang ingin Anda jalankan untuk strategi ini pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya.